Assalamualaikum semua, jumpa lagi di Nisfi Jazila Channel. Kali ini aku membuat roti goreng pita labu kuning. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga untuk notifikasinya. Ini adalah labu kuning yang telah dikukus, buang bagian kulit dan bagian tempat bijinya. Ini ya daging labu yang sudah dibersihkan seberat 150 gram, sisihkan. Kemudian mengaktifkan ragi dahulu karena sudah pernah dipakai membuat kue sebelumnya. Dan ini adalah sisanya. Tuangkan air hangat ke dalam gelas sekitar 30 ml. Ini dibuka dulu karetnya. Ada 2 bungkus ini. Pakai setengah sendok teh raginya. Ini masih ada sisa dan bisa digunakan lagi. Cara menyimpannya, gulung dan kareti agar rapat. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Aduk hingga larut gulanya. Dan tutup. Lalu sisihkan, diamkan sekitar 5-7 menit. Selanjutnya, siapkan air hangat dalam gelas sebanyak 70 ml dan tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Aduk hingga larut, boleh diganti dengan SKM, lalu sisihkan. Sebelum membuat adonan, cek dulu raginya, terlihat berbuih, berarti masih aktif. Selanjutnya, siapkan wadah dan takar 300 gram tepung terigu, setara 30 sendok makan. Takaran sendoknya penuh, tetapi tidak terlalu munjung atau menggunung dan juga tidak peres. Ini lagi contoh takaran sendoknya. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan campurkan. Ditambah 1 butir telur. Campurkan juga. Kemudian tuangkan raginya. Dan aduk, campurkan juga. Setelah tercampur, sisihkan. Lalu labu kuning sebelum ditambahkan ini dihaluskan dahulu pakai blender atau chopper. Bila tidak ada, haluskan pakai alat apa aja, tapi sebaiknya disaring sebelum digunakan. Lalu tambahkan susunya. Setelah labu kuningnya halus, lalu bisa ditambahkan ke dalam adonan yang telah dibikin tadi. Tuangkan sedikit-sedikit hingga habis dan aduk-aduk adonannya. Setelah labu kuning dan susu dicampurkan semua, lalu tambahkan 1,5 sendok makan minyak goreng dan setengah sendok teh garam. Lalu aduk lagi hingga merata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan kuning telur agar adonannya tidak pucat dan warna rotinya nanti lebih cantik. Aduk hingga merata warnanya. Ini ya setelah merata warnanya, lalu tutup dan istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam diistirahatkan, lalu bisa dibuka. Adonan terlihat mengembang, ini biar mengepis sedikit kan. Adonannya memang lembek dan sangat lengket. Kemudian siapkan alas untuk menguleni. Taburi dulu tepung terigu agar adonan tidak lengket pada alasnya.
Kemudian adonan bisa langsung dipindahkan. Taburi juga tepung terigu di atas adonan. Selanjutnya bisa langsung diuleni. Jika masih ada yang lengket ke alas, taburi lagi dengan tepung adonannya. Teruskan menguleni seperti gerakan mencuci pakaian sampai adonan kalis. Ini ditambahkan lagi taburan tepungnya sampai adonannya tidak ada yang lengket ya. Karena adonannya kurang pelumas, ini ditambahkan setengah sendok makan margarin agar mudah diatur adonannya. Dicampurkan sampai merata dan diuleni lagi adonannya sampai kalis. Sudah terlihat cukup kalis, selanjutnya potong-potong adonan sesuai selera. Kalau buat jualan sebaiknya ditimbang agar besarnya sama. Karena ini bukan untuk jualan, jadi agar besarnya sama dikira-kira aja ya. Ini tempatnya tidak cukup, jadi disisihkan dahulu. Selanjutnya, ambil bagian untuk dibentuk. Taburi tangan dengan tepung terigu agar tidak lengket. Dibentuk bulatan dahulu, lalu di rolling pin, olesi tepung terigu juga agar tidak lengket. Rollingnya jangan terlalu tipis ya. Lalu bentuk garis pakai solet plastik. 2 garis bagian atas, 1 garis bagian bawah, lalu 2 garis miring sebelah kanan, dan 2 garis miring lagi sebelah kiri. Lalu yang bagian ini, angkat dan tahan. Yang sebelah kanan dan kirinya, dekatkan, lalu tumpuk bagian ujungnya, kemudian yang di bekang ini bisa diletakkan. Selanjutnya, yang bagian kanan ini lakukan hal yang sama ya. Kemudian ininya bisa dibalik, lalu ditekuk ke bawahnya. Nah, ini sudah berbentuk pita rotinya. Seperti ini ya. Setelah semua dibentuk pita, ini ya, yang paling awal didahulukan menggorengnya, lalu siapkan penggorengan dan panaskan minyak. Ini pakai api sedang ya. Setelah minyaknya mulai panas, masukkan satu persatu secukupnya. Jika sudah kecoklatan, bisa diangkat, lalu tiriskan. Kemudian, lanjutkan menggorengnya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah semua roti selesai digoreng. Lalu tata dan wadahkan ke piring untuk bisa disajikan. Kemudian taburi dengan gula halus di atasnya. Nah, ini ya roti goreng pita labu kuning siap dinikmati. Aku cobain dahulu ya. Bentuk rotinya cantik.
terlihat lembut. Bismillah. Rasanya manis dan gurih. Manisnya dari taburan gulanya terasa ya. Silahkan coba, ini mantap banget ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.